Di mana nih bro? Mana? Di mana kita? Santiago tuh di mana? Ini bukan Santiago. Pokoknya Ini kita apa tadi dong? tidur. Ya. Terus tiba-tiba pas buka mata. Ternyata kita ada di mana sekarang? Di mana? Kita di potret. Podcast Telkom Regional 3. Bareng sama Santiago. Hai sobat santuy, balik lagi sama Santiago Podcast. Di sini barengan sama Potret ya. Podcast Telkom Regional 3. Dan kali ini ada sesuatu yang spesial karena biasanya kita podcast aja, audio aja. Di episode terakhir kita kolaborasi bareng sama IndiHome di Potret ini, kita akan ngundang gestar yang keren abis. Thank you loh. Thank you. Bukan lu. Bukan. Bukan lu. bukan. Ya sebelahnya dong, ini Ratna. Gue keren banget sih. Keren banget, Keren banget, kan? parah. Bukan dua. Bukan dong. Lo siapa? Sengaja lo ikut opening biar kayak geser kayak. Itu lo kenapa sih ada itunya? Kemarin bacok biasa. Serem banget ya. Itu enggak. Sebit ya namanya. Sebit, iya. Jalan kutu ya? Jalan kutu. Jadi kemarin kan lumayan agak gatel ya. Tapi nggak kelihatan. Jadi dibikinin jalan aja. Kalau ada kutu kelihatan langsung. Oh, anak kutuan. Iya, gitu. Nggak laku-laku ya. Aduh, salah ngomong gue. Pantes gak laku-laku. Masih juga nama ini Juga bener nama ya. bener. Kita kan sama. Yang Enggak ini juga. lah, ini kalau misalnya gue lihat ya, ada terus. Apanya? Tiap-tiap di Instastory. Masalahnya. Masalahnya ada terus, Bas. Masalahnya ada terus ya. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Luar Gimana? biasa. Kayaknya endorsean banyak ya. Alhamdulillah. Kayak tiap gue lihat di Instastory, selalu ada tiap hari. Susah. Iya. Tadi cerita dia sama gue. Apa tuh? Ya kan gue beli baju nih yang dipakai sekarang. Bisa sorry langsung habis. Aku nggak tahu itu maksudnya entah mau show off apakah memang kayak Lebih ke kehidupan saya emang show off sih. oh iya, cuman mau ngingetin aja ganjarannya di akhir. Ngeri ya, Wak. Ganjaran. Bener kan ini? Bener, karena kalau Banjaran bukan di akhirat, di Bandung ada Banjaran. Banjaran. Banjaran emang di mana? Di Banjaran Jelekong. Oh. Bener nggak? Iya, nggak tahu. Gue nggak tahu Nggak sih tahu ya. sih. Gue nggak tahu ya. Mohon maaf ya. Indi, kalau misalkan sekarang Indi tuh bisa dibilang apa sih? As a YouTuber kah? Influencer. As a influencer kah? Selebgram. Angel. Apa tuh? As an angel. Oh, as an angel. Oh bisa merangkap kemana aja gitu ya. Aku malah. Masa angel disia-siain terus sih? Kan angel berarti baik ya. Gitu. Iya, saking baiknya ya. Jadi ya. tolong. Angel tapi lebih ke Angel the Fallen One ya. Waduh. Jatuhnya. Iya. Di Angel Lucifer. lega jadinya. Jahat. Gak boleh gitu. Ya Lucifer keren tau. Kamu udah nonton belum seriesnya? Lucifer kan jahat. Enggak. Beda lagi kalau di series itu mah ya. Gak tahu aneh banget itu masa ada Lucifer sekeren itu mirip banget sama gue. Dari badannya. Wah, Kayak nggak jauh. Jauh. Kayak gak yakin. Itu Lucifer kalau selesai ini tuh Lucifer. Ya, lebih ke sana Sipir, sih. sipir. Gimana ini kalau misalkan dibilang kayak Indi as a apa? Jawabannya apa? As an angel tadi. As an angel aja. Masih kekeh ya. Enggak, aku lebih suka dianggap apa ya? Yang Angel. angel, enggak orang Malaikat. apa ya? Biasa aja Ya, gitu. Indi Ya aja udah aku gitu. aja gitu. As a Indi, Ratna. Pratiwi. Prakitiu. Aduh, Indi tapi kayak tiap aku ngobrol sama brand-brand besar gitu selalu pengen endorse Indi, selalu pengen Alhamdulillah. pengen Iya sih, apa bener, namanya? bener, Ya bener. kan Iya, pengen iya, talentnya bener, bener. Indi. Ini yang menjilat atau enggak? Benar. Iya, ini fakta. Kita fakta. Kalau Makanya menjilat kita undang kemarin- kamu. kita mah nggak ngejilat. Kemarin ngejilatnya soalnya pas waktu mau ngundang gitu kan udah mau diundang jadi udah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Itu maksudnya. Ya, jadi terima kasih. Wassalamualaikum. Belum. Ini baru Isinya Beres apa ya? atuh. Beres berapa menit? atuh. Mohon maaf ya. Belum. Nanti. Tapi sabar dulu. bisnis lancar nih. Bisnis. Yang mana nih? Banyak banget. Kayaknya tuh banyak banget gitu ya. Cuman yang aku tahu banyak banget bisnisnya yang jalan dari beberapa mulai ada makanan, terus kerudung, ada usaha-usaha yang lain juga tapi nggak tahu nih yang lainnya kemana nih. Oh, Yang lainnya clothing, tenggelam. clothing. Tapi ada satu yang masih Ya masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Kenapa coba? Kenapa? Karena bekerja sama dengan salah satu pria Oke. yang disinyalir menyanyiakan ini. Wah, surat jatuhnya ya.
Selesai belum sih? Belum. Oh, mau ngomong nama ya. Pale. Ini mungkin judulnya adalah curhat dari seorang sepupu gitu. Iya. Kakak. Seorang kakak Ini gitu. kita kayak yang kenal. Enggak. Ya udah kenal aja lah. Iya, Baru iya. ketemu kan hari ini. Oh iya. Berarti apa bisnis yang sekarang masih jalan masih diseriusin sama Indi saat ini? Atau nggak ada yang diseriusin? Seringnya sih nggak ada serius. Kasian. Karena ini podcast 50% isinya curhat ya. Gak apa-apa sih, ya tapi siapa tahu Iya. nonton ya. Oh iya, benar. Buat Siapa Anda tahu yang nonton. menonton, Siapa? Anda sudah menyanyiakan adik saya. Waduh. Nanti kesindirnya banyak. Pale. Wah. Takut ah. Iya. Nah, Bercanda sorry. Apa yang sekarang Iya, lagi bisnis. serius bisnisnya? Alhamdulillah, seperti yang kalian tahu aku ada bisnis palu gada. Seperti yang kalian tahu, wah. Iya karena emang semua orang udah pada tahu kalau gak ada dong. Memang sih. Iya. Yang tiba-tiba Sombong butuh dikit MC gak apa-apa lah ya. Itu mah banyak namanya. Itu mah banyak namanya. Enggak itu mah emang bener. Itu mah emang bener kayak. Palu Gada, iya. Enggak karena gue inget banget dulu tuh gue nge-follow Palu Gada tuh masih kurang dari 1.000 followersnya. Waktu dia belum join kan? Iya. Ketika ini join. Wah. Karena kebetulan Alhamdulillah. sebelum kamu join itu udah temenan kita sama yang dua ini. Oh, baru Kenal. ya, anak baru kalian ya berarti ya. Baru kenal gitu. Dia baru Iya, masuk. Dia maksudnya gitu. Gue baru. Iya. Ketika ini masuk tiba-tiba Kok banyak gitu. Oh ternyata ini gunanya ini di sini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai marketing Ya lah bareng-bareng lah berarti maksudnya. Bareng-bareng. Iya. Terus karena bisnis-bisnis aku yang lain karena ngejalannya bener-bener sendiri, ngegarap sendiri jadinya melempem, jadinya udah memageran, terus Iya. tiba-tiba nggak mood, udah aja tinggalin. Tapi kan kalau Palu Gada bertiga, terus aku cewek sendiri, sisanya cowok, jadi saling nyaling gitu loh. Ketika misalkan merekanya nanya aku yang jangan dong, atau enggak giliran aku yang kayak gitu, merekanya ya hayu gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya bisa ada sampai tahun ini udah setahun lebih lah. Yang kemarin tuh MC-nya juga keren tuh. Ih keren banget ya. Iyalah. Pas kemarin itu ya anniversary ya kemarin ya. Siapa? Iya Iya, Anniversary ya? Buat siapa? Apa? Enggak, maksudnya siapa apa? Apa sih? MC-nya yang sebelum Ya kemarin hari anniversary. Iya anniversary, MC-nya keren. Iya, Kait sama Kak Iqbal. Iya yang hari sebelumnya. Wah itu mah prefer mah gak pernah dihitung. MC prefer mah gak pernah dihitung. Iya, gak ada tuh orang-orang nanya, ya caranya keren deh, prefernya siapa MC-nya? Gak ada. Gak ada. Pasti main event nih. Siapa yang ngundang Hi-Fi loh? Iya. Keren banget ya. Banyak nih duitnya. Langsung ini berspekulasi. Yang Tapi kan berspekulasi. itu kan apa namanya bisnis clothing kan berarti masuknya. Iya. Suka ada endorse gitu gak? Endorse gimana tuh maksudnya? Nge-endorse artis, Oh nge-endorse dari ini. pihak Palu Gada. Iya. Oh ada. Jadi Kamu kita ada program di tiap bulannya emang kayak misalkan ngendorse atau kita kirim package ke bazar influencer gitu tiap bulannya ada. Podcaster gitu Podcaster. kan. Kayaknya harus dipertimbangkan iya, deh. belum sih podcaster. Ih, Gimana kalau ngundang dulu nggak sih? Hah? Ngundang dulu. Kita udah pernah ngundang ya waktu itu Sen. Udah. Ngundang ke siapa ya? Gue ngomongnya sama Vales. Sama Kenapa Vales sama Adit. Kayaknya saya belum join itu, Mei. Ya Anda belum. Ya Jo ngobrolnya Kayaknya yang ada sepatu sayanya gue dong. harus Lo udah lo nggak harus ganti. Dateng dong. Kayak sepatu gue kurang streetwear banget gitu loh. jangan. Tidak. Ya siapa Ya undang tahu. dulu. Oke. Oh pasti kita undang. Besok ya Di. Mau yang mana yang diundang? Ya kita bertiga dong. Bertiga ya, Iya, bisa bertiga. kita Baik. semua. Oke deh. Indi. Tapi susah gak sih? Sorry bentar. Susah sih menyatukan 3 kepala Nah, iya, itu. dalam satu bisnis. Susah, apalagi mungkin kalau aku pribadi karena aku perempuan tuh lebih pakai hati. Lebih bapernya Ya lebih itu, banyak. makanya jangan. Bukan masalah itunya ya. Di mana-mana bisnis kalau sama cewek itu pasti Iya, pasti. hati. Lebih sensitif daripada cowok logika. Ya, jadi aku anggapnya kayak aku punya pacar 2 gitu. Iya benar. Padahal yang Iya. pacarnya cuma satu kan. Udah pula. enggak kebetulan. Udah punya pacar 2, nah anaknya tuh Palu Gada gitu. Jadi kan harus saling nyaling kan. Gimana kalau kalian pacaran kan harus ada yang ngalah, harus ada yang Tapi aku gak setuju sih kalau misalnya dominan. tadi kau bilang kalau cewek itu pakai perasaan, kalau cowok pakai logika. Lo emang bener loh. Enggak. Menurut lo emang Mungkin yang kalau kebenaran misalnya gimana? emang mereka pakai logika, dia nggak mungkin nyanyain dia bro. Logika. Kurang banget.
Kurang sih. Keren banget. Kurang ya. Bagus nih. Ini asli nih kayaknya nih. Gede nih meja dilihat-lihat. Bagus ini mah nih. Bagus saya bisa nih, Mak. Kayaknya leres. Tukang kaitnya di mana, Bi? Di Dina iya nya di Cicadas. Pasir Koja. Koja. Saya. Tapi ini bilang, ini ada kata yang menarik nih. Iya. Ketika ini bilang kalau menganggap Palu Gada adalah sebuah anak. Betul. Kalau misalkan anak itu kan punya karakteristik yang beda-beda ya tiap anak teh ya. Kalau ini nganggap Palu Gada teh anaknya teh yang kayak gimana? Sosok yang kayak gimana? Yang cheerful kah? Yang so cool kah? Atau yang gimana menurut Indi? Aku nganggep Palu Gada sebagai anak yang cool. Cool. Sekarang kalau di sebelah Indi cool ya. Ini mah ya. Iya. Gak, kalau sebelah ini cool and lovely. Kalau misalnya depannya Indi, you are cool when you are friendly. Tapi udah enggak. Udah enggak ya? Udah left ya? Udah left ya? Udah left. Aduh. Udah kena. Pengen tahu kenapa keluar? Tungguin di episode Santiago selanjutnya. Kita akan kupas habis di sana. Kupas habis ya. Aduh. Boleh nggak saya jadi nanti yang bawain acaranya? Boleh. Kalian yang ngupas habis. Mau bawain acara, mau bawain endorsean juga boleh kita mah. Boleh kan? Iya. Boleh. Aduh. Terus Indi sama waktu itu gue inget banget. Karena 2019 apa 18 itu tuh gue sempat ada tawaran MC. Tapi jadinya sama Indi. Oke. Acara apa tuh kalau boleh nggak tahu? Acara sekolahnya Indi. Iya. Jadi berdua. Enggak, jadi Indi doang ya kalau nggak salah ya? Apa ini berdua Aku waktu itu? akhirnya Dia berdua berdua. sama temanku. Oh berdua akhirnya. Sama Isan. Kenapa lu Kenapa gak nggak jadi? jadi? Nggak dikontak. Itu akhirnya aku ya. Iya, berarti tuh Indi tuh. Oh, berarti aku mengambil job kamu ya? Enggak gitu. Oh Indi. itu tuh yang main eventnya, yang MC-nya keren itu kan? Ya tapi MC siangnya doang lu mah. Kok gue lupa nih, eventnya siapa? Oh, kamu ya sama Teh Denis. Tuh ini tuh udah mah apa namanya jago bisnis ya. Terus konten creator juga, Ya. selebgram oge heeh. MC juga bagus. Selain yang banyak itu, terus ada satu lagi nih. Apa tuh? Iya mah mau balik. Nges, Terjadi. Apa tuh? asli mah. Udah karena Back dong ini kayu. Apa? ini juga ternyata punya kegiatan lain di samping hal yang tadi. Ya betul nggak? Iya. Iya bareng kan sama saya Iya. Apa tuh? Apa? Ngapain? searching juri. Hei, itu channel orang. Sorry. Kita cari hantu juga ternyata. Oh, mencari hantu. Cari hantu dia. Ih, nggak takut gitu nih. Lebih takutan ketemu buaya. Wah. Makanya jangan main kebun binatang. Tuh. Gimana? Ini juga kan sekarang fokus juga gitu di jurnal Risa ya kan. Iya. Terus apa namanya jadi tim jurnal Risa dan gimana Indi perasaan selama berapa tahun tuh Indi berarti jadi bagian dari Awal jurnal Risa? Join sama jurnal Risa. Join itu pas episode 4 Episode 4. 2018. Oh, Berarti masih SMA. Berarti aku SMA kelas SMA. kelas 2. SMA kelas 2 iya. SMA kelas 2 awal waktu libur. Jadi kan aku mutasi nih kedua. Nah, pas libur pas mau mutasi tuh aku masuk jurnal. Oh, itu zaman-zaman biasa. kita ketemu di Arda. Iya, terus awalnya nggak sengaja. Gak sengaja. Nggak sengaja karena itu aku ingat banget lagi di ulang tahun temanku. Itu bulan Februari. Tahun ya. Ya, happy birthday. Dari Gus lila Terus aku tiba-tiba dijemput paksa sama Aiko. Udah ikut aja, disuruh ikut sama Teteh kayak gitu. Karena Teteh pingin gini loh kita syuting gitu. Karena waktu itu kan masih cuman sama Angga kan. Terus akhirnya aku, Aiko, Kakang tuh ajakin. Udah makan di sini sekarang aku syuting katanya gitu. Pas syuting disuruh in frame. Nah, di tempatnya tuh emang tempat makan tapi serem abis. Di Bandung, tapi kayaknya udah tutup gitu loh, udah ganti. Daerah mana? Sumatera. Oh. Udah ganti kalau nggak salah. Terus kayak akhirnya join tuh karena di situ kan lagi ya gimana ya keluarga kita gitu ya, keluarga kita tuh udah sensitif. Jadi
bener-bener bahas gimana pas lihat hantu pertama kali segala macam, ngebahas kayak gitu kan, karena Q&A bukan penelusuran. Sampai akhirnya mungkin audiens yang nonton sebelumnya yang udah subscribe suka karena jadi banyak orang gitu kan. Akhirnya syuting nextnya minggu besoknya tuh penelusuran, baru join Kakang sama Teriri di situ sama Ena. Di bukan Kosambi apa sih? Pasar Cikapundung. Pasar Cikapundung. Berarti Indi dulu ya baru. Aku sama Iko duluan. Jadi sebetulnya kayak nggak semua langsung berat gitu. Jadi ada satu-satu tarik dulu, dilihat dulu nih berkompeten apa enggak gitu maksudnya. Ada yang bisa ngomong depan kamera apa enggak nih. Seleksi alam. Anda saya tidak. Pertama kali in frame mau nabrak tembok. Dia jadi kayak mediasi gitu, dimasukin, udah blank banget nabrak tembok. Kunaon. Enggak mediasi, maksudnya kayak di apa gitu lah karena Gimana? level aku dan yang lain tuh beda sebetulnya. Yang aku pelajari belum sama dengan yang lain. Jadi aku belum terlalu paham dengan hal kayak gitu. Pertama kali ikut suruh in frame, bengong. Harus ngomong Ngahulang tarik. Yang lain lihat hantu, saya tidak. Ini lihat apa? Kamu gimana nak? Takut aku gitu. Oh yaudah daripada ribet ya ini adalah formula termudah bagi orang-orang yang pertama join atau biasanya sekarang collab sama beberapa YouTuber, artis juga. Terus disuruh ngapain tuh gitu? Merasakan sosok yang megang tangan kita untuk narik kita gitu. Jadi waktu itu aku diarahkan seperti ini, dibacain doa sama Angga waktu berlula. Sosok itu nyamperin, megang tangan, kerasa dingin dan lain-lain. Terus akhirnya kata Angga, ikutin aja kalau mau kemana, jalan-jalan aja. Terus ternyata dia narik. Terus yang saya kedengarannya dari dia ngomong, dia bilang, hayu ameng gitu. Terus taunya, apa? Pas aku buka mata, terus tembok bro. Saya diajak menembus tembok. Anda tembus saya, tidak dong. Kalau main ngebayangkan soalnya, misalkan dia tembok, berarti kan kikian. Iya. Udah gini gitu. Nah itu tuh jadi apa ya, kalau kalian lagi putus asa terus ada suara-suara yang ngajak-ngajak kayak gitu tuh, kayak gitu contohnya. Jadi kayak biar kita mati. Tapi kan nembak tembok mah gak akan mati tuh. Nya aing ngedak huluna heula mah kamu atuh bisa wae. Bledak. Langsung Kalau meninggal. Dai. Sok kumaha nya. Ya, aku juga jalan ke tembok juga enggak keras-keras, Kif. Iya kan? Pelan santai. sih, Kif, terlupa. Masih kerasannya kemarin malam Iya kan? Profesional gak sih? Profesional. Sampai kita aja tuh kayak, nanya tuh gimana bisa syuting apa enggak kayak gitu. Aman. Gokil banget, parah. Malam-malam kita beres meeting semalam. Ini Oh, kamu tuh abis dari sama mereka. Iya, kita harus meeting. Ini long short story aja ya. Kita beres meeting di radio gue. Meeting. Oh, punya radio. Kok saya punya? Masih punya. Oh, masih saya. punya. Oh, yang ini udah live ya? Udah ada. Tenang, nanti jurnalisnya kita bikin radio. Wah, itu Jurnalis radio. Tapi penyanyinya kita lagi. Udah itu beres meeting, aku cabut duluan kan karena aku kemarin jam 8 ada mau olahraga dulu. Just malam-malam nyampe rumah mau ngabarin anak-anak nih, jangan lupa ya besok syuting gini. Guys, ngepap dong ke grup. Iya. Ngepap mobilnya. Ngepap di rumah sakit. Kita semua udah panik dong. Alah, gimana tuh? Ayana aman. Apa besok tutup gas ya. Keren kan tuh kakak gue. Tapi anyway, gue tuh kadang-kadang penasaran ya, karena di Bandung tuh kan banyak banget cerita-cerita. Oh ya di daerah sini tuh terkenal sama hantu yang begini nih. Oh di bangunan ini teh ada yang begini. Nah gue tuh penasaran sebenarnya, karena kan gue sebenarnya kayak belum tahu sama sekali gitu loh, kayak nggak ngikutin. Udah lah, nggak usah tahu lah. Iya, tujuan Anda untuk Ya udah beres aja lagi. Terus ngapain ini memang konsep acaranya seperti ini, Indi. Iya gitu. Udah lah, nggak usah tahu lah. Briefnya emang gitu. Jadi kalau kita ikuti saja yang ada ya. Tolong. Nah jadi karena ada beberapa Kepo banget. aja lo, Mas. Asli nih. Asli ya. Ya ada beberapa urban legend juga di daerah Bandung dan Jawa Barat gitu kan. Dan Jabodetabek. Jawa Barat. Emang mencakup Jawa Barat enggak sih? Dan Jawa Kayaknya Bandung Barat semua nggak dan sih? juga Jabodetabek.
Karena ada yang di daerah Jabodetabek Iya juga. bener ya ada yang Oh, masuk. Ada yang masuk dan juga di daerah Kalimantan pokoknya nasional deh. Jabodetabek. Kita keliling Kecuali Indonesia. Banten. Ya. Ya, Karena biasanya berat. berita gitu kan. Berat atau apa? Kekurang ini. Ya udah berat. Sorry ya. Gitu. Jadi ini Jangan. Terus. jadi ada satu kendaraan Ih. yang disinyalir memiliki sebuah mitos dalam kendaraan ini. Au. Mitos. Nanti ada Mistis mixan itu nggak? di dalamnya. Au. Ada. Bisa. Nih, kendaraannya adalah ini. Ambulan C. Nah, tapi nih biar makin mencekam, gua bisa sulap sebenarnya. Gimana tuh? Oh, iya, gokil gak gue? Makasih ya udah Oh, kasih tahu dong, jangan gagal gimmick gua. Oh, itu gini. Tetap ada lampu ini terang. Kalau nggak ada gelap semua kebetulan. Kelihatan Iya. nanti. Iya. Nggak bisa Oke. lihat. Nah ini ada hantu rumah ambulans. Nggak ada. Nggak ada hantunya. Gak ada. Ambulan Lu aja. baca makanya. Judul filmnya itu kan hantu rumah ambulan kan? Kagak ada. Gak Mau ada. ada filmnya? Emang ada? Ada filmnya. Enggak. Tahun berapa? Ada filmnya Gua gua tahu. Tapi ada tapi namanya bukan nggak itu. Ada filmnya. Bukan Tapi itu namanya namanya. bukan rumah ambulan. Iya, Kagak. Iya, ya udah. Udah, lanjut Sandy. Nah, terus ini si rumah ambulans ini kan itu di Jalan Baureksa tuh. Waktu itu gue sempet lihat sih pas SD tuh kayak sengaja gitu karena ini film tuh rame pas SD, pas Iya, kita pas SD kan. SD. Iya. Pas kita SD kan ya, enak ya. Ya kita SD. Kita Nah, SD. iya SD kan? Iyalah. Berapa tahun setelah SD itu? Saya nggak ingat. Ini pas SD kan. Nah, Iya. waktu itu gue tuh sama saudara-saudara tuh kepo. Nah, Kayak emang bener ya si ambulansnya teh ada gitu dan lain segala macam. Akhirnya kita teh bareng-bareng ke Jalan Baureksa lah. jalan aja ke sana. Ada tuh si ambulansnya teh. Emang selalu ada. Emang selalu ada kan. Tapi gue sempet dengar katanya tuh sempet apa namanya kayak berubah posisi apa gimana gitu. Apa? Judul filmnya adalah Hantu Ambulan. Tuh hantu ambulan kagak Gak ada rumahnya. Iya. Dirilis Tadi lu bilang ya, Gif. 2008. Hantu di rumah ambulans. Gue bilang hantu rumah ambulan. Jadi rumahnya berbentuk ambulans kalau gitu. Mana coba lihat. Ini. Oh iya, gue nonton. Ada ya? Ada, itu 2008 filmnya. Iya. Iya, kita kan masuk SD 2007 kan. Saya SD kalau 2008. Ini serem banget sih sumpah filmnya. Iya, masih SD Aina juga. Aku Iya, juga SD kelas tapi kelas genep. Kita kelas 2 kelas 1 ini. Ya gitulah ya kira-kira ya. Nah menurut Indi atau pernah kesini terus melihat sesuatu kah atau pernah belum dengar cerita? menginvestigasi gitu. Kalau aku waktu kecil sih aku sekarang tuh enggak. Cuman pernah ya kita waktu Oh, mau tahu? kita kan kenal ini ceritanya. Gagal gimmicknya ya. Jadi pernah jurnal kayak keliling Bandung pakai bandros waktu Oh itu. iya. Ada Masih episode double decker, bahwa- masih double decker. Masih yang ada atasnya atau udah nggak Nggak ada? ada, nggak ada. Kan udah nggak boleh waktu itu. Kan Oh, oke. dia nggak boleh kan. Terus kita keliling-keliling emang kita ada stop di rumah Di rumah mobil ambulans ini di ya. Baureksa. Tapi kita nggak gimana-gimana sih, cuman ya udah lewat aja karena kan emang udah tempatnya udah bagus ya udah oke gitu, nggak nyeremin. Cuman kalau waktu pas aku kecil itu pernah lewat situ, jadi sengaja gitu loh lewat situ. Karena emang sepi ya jalan di situ tuh. Aku lihat dan udah hancur. Nah ketika aku pada situ pas masih kecil tuh banyak banget yang bilang si ambulans tentang ambulans tuh kenapa mobilnya ada di Baureksa terus ketika si mobil ambulannya dipindahin ke salah satu rumah sakit di Bandung, karena kan emang ambulan pasti dari salah satu rumah sakit dong. Betul, iya. Selalu balik lagi ke rumah itu. Selalu diemnya tuh di situ Iya, terus. nah aku bingung, aku tuh pingin memecahkan Misteri. Anjay. Kayak kenapa apa hubungannya mobil itu sama rumahnya. Iya. Apa? Kenapa bisa sampai balik? Katanya si mobilnya tuh bisa jadi ketika dipindahin ke rumah sakit sebelumnya, dia tuh maju sendiri ke rumah yang di Baureksa itu katanya. gitu. Nah, kenapa si mobilnya juga rusak segala macam jadi
cermin gini, katanya ketika dia membawa pasien di suatu malam tuh kecelakaan. Oh alah. Katanya, tapi kan nggak bisa mastiin tahun kapan, emang benerannya gimana apa segala macam kan nggak tahu. Cuman emang kalau dilihat kayak gini aja, aku kalau lewat situ pusing. Oke. Berarti emang sekuat itu Iya, ya. Kak. Auranya tuh Soalnya udah- kalau mayoritas keluargaku, kakak-kakak aku kalau udah ada yang kayak gitu aja, kalau nggak pingin muntah pusing. Oh benar berarti. Oke. Entah maksudnya- emang yang ada di situnya atau jadi manfaatin. Ah udahlah di sini aja gitu, biar nyeremin gitu, nggak Gue tahu. juga kemarin naik mobil gitu. Pusing. Lo mah mabok darat. Mabok darat kayak itu mana namanya ya. Ke mabok berarti kok itu bagian. Ah, oke. Tapi kan maksudnya dari ceritanya kita tidak tahu pasti Ya, ini tidak tahu bener pasti. apa enggak. Cuman Cuman mungkin ini menjadi penerobosan teknologi aja yang dilakukan kayak sama gitu. sama Tesla ya. apa tuh? Bentar. Apa sih? Kalem heula. Ini kan penerobosan teknologi, bisa dari rumah sakit ke rumah mobil sendiri, nyetir Oh sendiri. bisa jadi. Iya. Tesla sekarang Tesla mobil sendiri, canggih iya. bisa nyetir sendiri. Iya. Gaib. Berarti semua tatanan dunia teh berasal dari bahu reksa. Bahu reksa. Berarti Emang. di dalam rumah itu sebenarnya ada yang Ada Itu elit global. Ada elit global. Itu Sowenda Empire di situ. nah Itu isinya begitu. Nih, tadi kan ini belum tahu ya. Apa boleh hubungannya? udahan aja nggak? Apa hubungannya ambulans Sama ini si rumah itu. sama si rumah itu? Kevin tahu jawabannya. Serius. Ya Jangan lu silakan. lempar-lempar gue. Jangan lu nyuruh Tapi gue. orang-orang di dunia ini pasti penasaran gak sih? Kenapa harus di rumah Kenapa harus itu? di rumah itu? Kenapa? Karena rumah ini tuh ada di bahu reksa. Karena semua orang akan membutuhkan tempat untuk bersandar. Di mana? Di Di bahu. bahu reksa. Ah, Bahunya si sih. reksa. Reksa. Dia yang punya rumah namanya adalah Saya tahu ceritanya kayak kakak-kakak saya juga ada kayak gitu kalau cerita. Iya. Kenapa? Kak Dimas. Ya, kamu berguru sama Dimas ya? Kebetulan satu kantor saya sama Dimas. Memang satu template. Jadi mulai ya, mulai. Si Obi aja yang beda tuh. Eren Yeager. Next, Next, ini Urban ada- Legend selanjutnya. Nah, ini baru kejadiannya anget-anget nih. Apa tuh? Ada Apa sebuah- sih fotonya juga belum? Nah, ini Urban Legend selanjutnya. ini bukan Urban apa Legend nih? masuknya, men. Oh, bukan. Enggak. Oh, ini gara-gara Bukan. viral aja Nah, ya. ini kalau untuk pertanyaan ini adalah fakta atau mitos. Nah, Karena ini kejadian di Depok kemarin. Oh, gue tahu. tahu nih. nggak? Nah, babi ngepet di Depok Ingat kemarin. banget dibajuin ya. Iya. Ini mah Ini di fotonya TikTok ngambil ya. viral banget. Viral banget kemarin. Di mana-mana sih, maksudnya nggak di TikTok Tapi doang. kalau ngomongin mitos atau fakta, itu mah balik lagi ke diri sendiri ya, Mhm. ke masing-masing. Cuman kalau aku pribadi, aku percaya sih Ada. 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 Karena kami pernah memakai jasanya. Jadi tahu. Sekarang kita memiliki ini 7 turunan apa? Nauzubillahi min Nah, dzalik. amit-amit ya Allah, amit-amit. Nggak Amit-amit kerja. ya Allah. Kerja, Kalau kerja. syuting pun kita kadang pernah menemukan sosok-sosok yang serupa gitu Iya. lah. Makanya kenapa kita bisa meyakini kalau itu percaya tentang hal ini. Cuman ya itu lagi balik kayak tadi Iya. ini tadi. Balik lagi ke orangnya mau percaya atau tidak, mau nganggap ini mitos atau fakta ya mangga aja. Nah, tapi kalau misalnya kejadian di Depok kemarin nih, ini fakta atau fake nih? Ini fake sih. Ujungnya sih fake ya yang aku baca beritanya karena Awalnya kan rame banget, Iya, rame. seenggaknya Iya. kita, oh ini asli nih. Ternyata setelah diusut, Usut punya usut. punya usut, ngapur usut. Rusut. Jadi Ternyata ketahuan ya. kalau ngomongin mitos sama fakta sih, kalau tentang si baby ngepet ini Oh, nggak bisa ya udah ini mitos ini fakta karena untuk sebagian orang di dunia ini, di ujung dunia ya, kan kita nggak tahu ya, Betul. Indonesia tuh luas gitu kan, siapa tahu emang ada yang masih beneran pakai, ada tau emang yang enggak gitu. Kalau Kak. ini apa si Bayul? Tuyul. Tuyul dan Ya. Nah, jadi kalau yang kita sorry. kalau yang kita tahu nih ya, sepanjang syuting kan kita nemu kayak amit-amit gitu ya, yang dia hidupnya tuh kayak munjung. Oh, iya. Tuh yang Pesugihan. betapa Ya. Apa sih munjung? pesugihan gitu. Pesugihan. Munjung Iya, ya bahasa iya. Sunda ya. Munjung gitu, terus kan akhirnya pas meninggalnya emang gitu. Jadi gitu. Jadi nggak karuan lah pokoknya gitu kan. Ya maksudnya dalam pesugihan tuh ketika satu orang ini melakukan perjanjian dengan sosok itu, Shaitanir Rajim. dengan jin ini,
mereka melakukan perjanjian dengan syarat biasanya paling simpel adalah dengan memberikan ada yang namanya tumbal setiap hari apalah bisa. Nyawa dibayar nyawa. Nah sampai pada akhirnya Itu di ujung pasti ada tumbal. pasti. Gak boleh diganti sama timbal. Oh kalau itu lebih ke prasmanan ya. Prasmanan aja tuh. Oke baik. Sambil lulungan. Oke lanjut. Hormatnya ada bagal. Ya maksudnya dalam melakukan perjanjian itu terus akhirnya harus menyajikan atau mengasih tumbal, maksudnya itu tuh sebagai permintaan dari si sosok itu. Itu tuh tumbalnya tuh ya udah hewan aja kan. Nah itu nggak tahu tergantung si orang Lo mau itu. sekaya apa? Kemarin waktu itu kita yang modeling itu jadinya pakai apa tumbalnya? Nanti dulu. Oh jangan dulu. Karena Si Aobi kan yang kita tembak. bentar lagi. Ini buat sahabat Potret yang belum tahu Aobi itu siapa dari tadi ya. Kita telepon aja langsung ya. Itu episode kemarin. Beda. Main masih sekarang. Nah itu sampai pada akhirnya kalau misalkan si orang itu sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan jin itu, sosok itu, ya mau nggak mau karena kita sudah taken kontrak dari awal. Anda sudah tidak kasih saya hadiah, Anda yang sama saya gitu. Makanya kenapa kita banyak menemukan sosok-sosok yang Indi bilang tadi melakukan pesugihan dan lain-lain. Ya dia karena sudah perjanjian itu ya mau nggak mau nanti dia akan berubah lama-lama menjadi sosok yang sama. Gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Berarti ini manajemennya emang bagus banget mereka ngebentuknya. Tapi Manajemennya bagus banget. Ini gimana? Ya maksudnya mereka tuh emang konsisten dengan kontrak gitu loh. ya kalau yang bisa di apa namanya yang bisa diambil ilmunya dari situ adalah mereka akan sangat patuh ketika berjanji ya udah sampai mati pun harus kayak gitu. Tuh. Kita Berarti tuh anak-anak manajemen tuh harus berguru tuh sama mereka. Kalau misalkan si Tuyul dan Mbak Yul itu emang kitanya yang kitanya yang ngelakuin itu nyuruh Tuyul. Oke. Kalau babi ngepet, kita manusia berubah jadi babi. gitu. Jadi pokoknya kayak mungkin kalau jadi babi ngepet bisa ngambilnya lebih banyak atau segala macam atau apa. Kalau Tuyul kan seperti yang kalian tahu juga pasti kayak diliatin nih sama dukunnya. Coba ambil yang 20.000 diliatin kan uang 20.000. Pasti dia bakal ngambil di rumah manapun duit 20.000 yang hilang. Karena kejadian di rumah dulu ya. Serius? Sering banget dulu. Aduh, takut hilang ketahuan nih. Takut selembar gitu. Takut ketahuan sebenarnya itu aku gitu. Kan? Enggak, tapi beneran. Jadi gimana dia dulu tuh? Jadi pernah. dulu waktu rumah yang di situ di rumah aku, rumah bapak. Pernah rame banget kan, banyak banget nih anak-anak yang ngekos kan di situ, banyak kampus kan di sekitar rumah. Terus banyak banget yang ngadu gitu ke bapak, karena kan bapak tuh dituakan kan daerah. Sebagai tokoh lah ya di terus situ. kayak, "Pak, ini uang hilang." Soalnya aneh banget, hilangnya tuh selalu hilangnya tuh selalu kayak kalau nggak 20.000 50.000. Oke. Gitu, dan kayak di dompet. Nah si Tuyulnya tuh ngambilnya tuh uang yang nggak dilipet, nggak dilipet, jadi panjang kayak Ya, gini, mungkin lurus. diliatinnya kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya mungkin ada maling apa segala macem, rawan nih. Sampai akhirnya kejadian di rumah. Di rumah. Awalnya tuh siapa ya? Oh, tanteku, ibu yang hilang uang. Jadi ibu tuh emang nyimpen kayak nabung tapi di dompet, satu dompet gitu, di lemari. Di lemari loh, dikunci. Nggak ada yang tahu dong kuncinya di siapa, gimana di lemari. Sampai akhirnya kayak ibu tuh lari ke bawah, ke lantai bawah, kayak, "Pak ya, Ical Artos gitu hilang uang berapa? Si 50.000 20.000 itu. 50.000 20.000 hilangnya, 100.000-nya ada. Kan kalau misalkan manusia ngambil mending ngambil 100.000 atau ambil semua ya nggak sih? Benar. Nah yang hilang tuh hampir setiap hari tuh 70.000. Selalu si pecahannya tuh 20 sama 50 ya. Iya, sampai akhirnya nih aneh nih, berarti aneh. Makin banyak tuh yang ngadu. Anak-anak kos kayak gitu kan, kayak ibu-ibu kosnya tuh kayak ngadu ke bapak kan, kayak, "Pak, gini. Usut, truk om aku lihat banget itu Tuyul lagi masuk ke salah satu kosan di rumah aku.
di depan gang, di pas gang banget. Jadi tuyulnya lagi nembus pintu. Om aku baru pulang dari kerja jam 11:30 malam. Tuyul gitu. Dia ngebut, om aku langsung ke dalam rumah kayak langsung bilang ke ibu ngebangunin, terus ke bapak kayak tuyul langsung gitu. Akhirnya besoknya kayak rame dong pasti. Rame banget itu rumah aku. Berarti aku SD SMP. Rame banget terus kayak sampai akhirnya kita mungkin bapak baca-baca doa sama tokoh-tokoh yang dituakan lainnya gitu segala macam ketangkep. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Jadi sampai setetangga aku tuh naburin garam terus nempelin printan ayat kursi di depan rumahnya gitu. Ya jadinya sebuah tuh bentuk protek. Jadi setelah kejadian itu jadi kita kayak yaudah doa bareng gitu, kayak protek rumah jadi bareng-bareng. silaturahmi Dan garam juga tuh ya. kan kalau misalkan buat hantu buat segala macam tuh suci gitu loh. Jadi mereka tuh nggak takut. Jadi mereka tuh takut sama garam. Oh berarti orang-orang yang darah tinggi tuh jarang kesurupan ya? Banyak Nah gitu kalau sayapnya Jamal. garam tinggi. Ludin gitu. Gimana sih keluarin aja kasih ganti. Jadi teorinya kan gitu. Lu banyak makan garam darah tinggi. Iya. Ya gitu nah ceritanya kayak gitu. Nah ternyata babi ngepet di Depok ini hoax. Soalnya aku ngikutin di TikTok. Iya, emang rame banget. Partnya ada banyak itu kan. Ya kenapa sih gak satu part aja? Ujung-ujungnya nangis, klarifikasi. Nanti nangis. Nanti nangis. Kenapa kayak gitu ya? Lanjut part 2 soalnya. Ini biar banyak yang nonton. Kesel. Biar banyak. Padahal kan lu bisa ambil intinya aja, kasih Iya, langsung to tahu. the point aja gitu. Iya, Ya, nggak apa-apa. sambil nunggu endorsean masuk kali. Nah itu itu tadi untuk babi ngepet yang di Depok. Oke. Ini hewan kok ini masih dengan benda, tapi sebuah bangunan. Oke. Sebuah bangunan. Nah, Di gereja tua. Sumpah aku kepo banget pin masuk sini loh. Dan ternyata ini salah ya Tahu titelnya. nggak? Gua kira ya ini tuh waterboom sih dulu teh. Oh ngirim mata. Karena kan biasanya waterboom kayak gitu kan. Aku kira toko baju. Wow, sorry baju. Sorry. Bentar. Waterboom make sense. Make sense, ya. Hewan laut. Hewan laut. Oke, dah. Ya. Ini clothing jual. Kan banyak kan kaos-kaos yang oleh-oleh Bandung gambarnya gurita. Nah, Di mana? Iya tahu sering. Di mana ini? gimana? Kamu mainnya daerah mana? Yang di Cihampelas itu banyak banget. Di Ciamplas ada ya? Spiderman. Spiderman. Bukan. King Kong. Ya kan Rambo, mereka juga Rambo. pakai patung Ya, kan. pakai patung. Ya Iya. udah make sense enggak? Ya enggak. Enggak. Kan ini tidak berada dalam satu posisi Iya. yang sama. Enggak di Ciamplas. Sumpah sih ya kalau di tongkrongan juga aku tuh paling gak nyambung. Iya. Terus itu pikir oh ini channel clothing. Emang gambarnya takoyaki. Tapi sumpah ada kaos yang di sablon gambarnya gurita. Iya banyak ini enggak apa-apa. Udah tuh jangan marah. Hari kedua nih. Oh iya. Asli nih. Gimana ini teh? Si gereja tua ini ada di Pasar. Gue sampai sekarang teh belum tahu ya ini tuh di mana, sebelah Itu mana. Ya, kalau sampai sekarang kalian gua mau nggak ke tahu. Cipedes. Ya Cipadas. Iya, Cipadas Ke bawah kan? berarti. Iya. Cipadas. Kelihatan. Jadi deket kayak ada radio gang gua gitu. dong belah mana. Iya. Kayak ada gang gitu, gang mau masuk komplek di sebelah kirinya tuh ada itu. Serius? Apa berarti Nggak susah sih nggak- sebetulnya. apa? Cuman ya memang banyak orang nggak tahu karena apa ya nyecok gitu Ya, ya. iya mencok-mencok kayak harus Dalam ke satu- Harus ke dalam-dalam gitu iya. ya. Gitu jalannya. Kita kan sering padahal ya lewat jalan Cipadas kalau turun ke bawah ke Pasar. Kalau nyari tuh malah kalian nggak akan nemu sih ya. Iya iya. Kadang-kadang kalau Iya. misalkan oh si orang tuh di mana? Aku habis Terus tiba-tiba ada di nganterin gereja tua teh. temenku di daerah situ rumahnya tuh baru oh ini di sini gitu. Tapi ini teh Ya emang itu beneran yang gereja. aku deketin di Aaron juga rumahnya kan daerah situ. Nah nggak tahu Sen. Nggak tahu Ini sih. gereja. Ini tuh emang sebenarnya gereja atau Nggak gimana tahu. sih? Gah, ini tuh bukan gereja sebenarnya. Terkenalnya kan rumah gurita. Terkenalnya rumah gurita, jadi sebenarnya rumah ini tuh bukan rumah berhantu dan lain-lain. Cuman karena paling nyentrik aja kali ya dan kesannya Yes. sentrik di situ. Jadi kiranya kayak wah ini ada ininya nih. Sesuatu lah gitu, iya, kayak iya. gitu. Dia Soalnya emang aneh sih. betul, tapi sebenarnya ini tuh yang punya rumahnya tuh adalah seorang seniman. Dan dia memang mencintai patung-patung. Dia suka karya-karya seni berbentuk patung gitu. Dan di dalam rumahnya pun banyak patung-patung sebenarnya. Jadi ibu aku tuh pernah cerita waktu itu. Karena pernah ke sana. Pernah ke sana latihan vokal di sana ibuku tuh. Kayak, "Boy, emang rumah gurita tuh bener berhantu gini-gini." Nah, Apaan berhantu? Kayak
Ibuku pun bingung karena dari dulu tuh itu emang rumah punya seniman dan di situ tuh kadang suka banyak orang ngumpul buat latihan seni gitu. Jadi sebenarnya ini bukan rumah hantu guys. Mungkin jadi markas orang-orang seniman gitu kali ya. Iya pada saat itu. Cuman untuk sampai sekarang saat ini sih gue juga belum tahu karena belum pernah ke sana gitu. Mari kita ke sana habis ini. Ayo. Udah ditutup sekarang. Udah ditutup. Akhirnya ada YouTuber yang datang ke sana, terus ditutup gerbangnya. Katanya harus masuknya lewat sini. Tapi akhirnya sama warga disuruh pulang kan. Ya udah mau nyari apa? Iya sih mau nyari apa? Karena gak ada apa-apa juga sebenarnya di dalamnya gitu. Mindset doang berarti ini mah. Iya. Benar ya. Next ini ada apa lagi nih berikutnya nih? Ini ada salah satu yang cukup terkenal. Gua Belanda dan gua Jepang. Oke. Ini gue inget banget sempat beberapa kali gue nonton nih habis adanya Izin Arisa kalau di Sering banget kesini. Iya sering. Ini adalah tempat di mana lu nggak boleh ngomongin satu kata. Itu adalah lada. Betul. Dan karena mereka sudah pernah investigasi ke sana, mari kita tanyakan. Kenapa sih nggak boleh ngomong lada di sana gitu? Karena gue waktu itu dimarahin waktu main ke sana. Ya lu ngapain ngomong lada? Ya gue pesenin mie instan. Iya gue punya mie instan kuah. Lagi di daerah sana kan biasa setelan tuh pakai telur, pakai cengek. Gue bilang, Bu pesen ya pakai telur, pakai cengek nasa kumaha acing lada we Bu. Ulah ngomong lada. Sebenernya ngomong lada. Oh nyan juga ya. Iya. Lu ngomong lada. Alasan gitu. Ya gitu dari sebenarnya gue bingung kenapa sih gak boleh ngomong lada karena gak dikasih tahu juga sama si ibu-ibu yang jualan di warung ini tuh. Maksudnya si kabar ini juga kan menyebar kemana-mana kan. Betul. Sampai orang-orang pun kayak ternyata mitosnya di sini ada tidak boleh ngomong lada. Ya, bingung juga. Setelah kalian berdua nih investigasi ke sana, gimana tuh jadinya tuh? Waktu ke sana kayak gimana? Ya. Seram. Ya udah pasti itu. Pasti malam-malam ya. Ya iya. Oke Via. Lo mikir lah. Tapi pernah sih kita syuting siang. Ya kan? Enak kan? Sama gak terlalu aja takut sih. gitu. Sama aja. Sama aja. Gimana ini waktu syuting di sini? Ada pengalaman apa? Kita ngundang kamu untuk kamu jelaskan loh. Jangan sama saya terus. Lah saya ngomong dipotong mulu. Oh dia lagi ya? Gak apa-apa. Gimana tuh waktu itu? Nyampein. Wah. Suara apa itu? Asli nih. Jadi kita beberapa kali 4 4 kali. Oh banyak juga ya. Ingat ya Anda ya. Beberapa kali. Iya ngurus ya. Lo yang ngurusin ya. Yang epic banget tuh yang kayaknya terakhir deh. Yang waktu terakhir bagian bener. ya kan dibagi-bagi gitu. Jadi aku bagian sama Kakang. Bagian sama Kakang. Di situ aku denger banget ada suara jadi kan pas di gua Jepangnya tuh kayaknya tuh amit-amit meninggalnya matinya tuh kayak abis dikerangkeng gitu loh, kayak dipasung. Kayak besi, kebayang gak sih? Apa tuh tangannya? Kaki. Entah nggak ngerti, tapi Kaki, kedengeran sih kaki karena itu. jalan. Okay. Aku lagi Kakang tuh lah udah mau mediasi. Udah mau mediasi banget, udah kayak pusing gitu. Kita dibagi-bagi kan karena mojok gitu. Sampai akhirnya aku langsung kayak ke flashback itu. Jadi kalau misalkan emang ada sosok hantu yang mau berkomunikasi tuh, aku tuh langsung kita semua tuh langsung kayak flashback. Diliatin loh, nih gue mati kayak gini loh gitu. Nah aku tuh langsung Ke gitu, flashback pusing yang si kayak langsung sosok deng ini. gitu. Hah, ini ada cewek, aku bilang gitu kan, cewek kayak kakinya di borgol gitu. Jadi kebayang tuh dia ditaliin kakinya tuh dirantai terus ditaliin ke besi. Ya kebayang tuh kayak gitu. Kayak sandraan gitu. Iya ya? kayak sandraan gitu. Karena kalau aku lagi kalau baca sejarah segala macam kan emang beberapa penyiksaannya tuh kayak gitu Ada di kan, sini, ya. kayak gitu ternyata. Aku langsung Kang, aku bilang gitu. Ini ada yang nyamperin kita, aku bilang gitu. Bentar deh, aku udah mau masuk. Pas gitu ada suara besi yang kring gitu, kayak ditarik, besi yang ditarik gitu loh, zret ya gitu. Si Kakang langsung gini, terus waktu itu tuh yang megang kamera tuh Adio sama Mas Redoy. Mereka juga denger langsung melotot gini kan ke aku. Pas aku lihat gini ke belakang, bener-bener di belakang Kif. Di belakang kamu. Jalan gini. Oh minta tolong. Gitu. Seru. Wah, aku
teriak apa sih kakak langsung berubah sampai itu kamera nggak tahu nyorot apa. Set, nggak keburu, masuklah ke aku. Gue ngebayanginnya kan dia kayak di rantai gitu kan. Iya. Terus kayak gitu-gitu. Kebayang, aku masih kebayang sampai sekarang kayak tolong suaranya gitu. Tapi menggema, pelan tapi menggema. Tolong kayak gitu. Terus aku kayak kakak, aku lari blank aja. Nah di dalam diri aku waktu itu tuh kayak aku tuh ngeliat tuh jalan keluar. Aku tuh lari, takutnya kayak gitu. Padahal pas setelah aku sadar tuh, pas aku buka mata, aku nyamperin Teh Riri, Aiko segala macem. Jadi aku ngerasanya aku ke jalan keluar. Taunya aku makin dalam. Sampai ditarik baju aku sama kakak gini. Ada sampai kayak gitu. Aku dengar, tapi aku nggak tahu mau aku kemana. Berarti ini malah ngedeketin sosoknya dong kalau kayak gitu. Enggak, sosoknya tuh udah di badan aku gitu. Udah bareng. Jadi dia ditarik masuk. Ditarik masuk. Tapi di dalam awam bawah sadar aku tuh kerasanya aku mau keluar. Padahal itu makin Pas dalam. aku gini, di dalam aku makin dalam, makin ke dalam. Terus itu sampai ditarik kamu kayak udah. Udah ada sampai kayak gitu. Kayak takut, tolong kayak gitu. Kalau kayak gitu tuh berarti udah apa ya istilahnya? Karena gue yakin sih pasti ada si step-stepnya tuh ketika mediasi sampai akhirnya kayak kayak ini tadi udah apa namanya udah lumayan agak tidak sadar gitu. Kan ini nyadarnya keluar gitu tapi sebenarnya malah lebih dalam. Nah berarti itu teh apa gara-gara sosoknya emang kuat banget yang ada di dalam situ tuh atau emang ya udah ininya lagi kondisinya lagi. Nah kalau itu bisa sosoknya emang potensinya lebih tinggi dari kita gitu ya, apa sih radarnya gitu kan. Atau emang kita lagi lemah, sama aja sih sebenarnya. Cuman kayaknya waktu itu aku keburu takut. Jadi sebelum syuting tuh aku udah takut banget. Karena udah suges dari awal. Udah suges dari awal. Terus kan ditambah lagi nggak boleh ngomong tadi lada, karena pas kita cari tahu ya, ternyata lada tuh sosok. Nama orang. Bukan pedes. Bukan entah segala macam, bukan. Kayak dituakan gitu. Jadi ada salah satu orang yang memang dulu sangat berjasa untuk daerah sana. Iya, sebagai. Orang ini tuh dia sangat membantu warga sana. Sampai akhirnya punya julukan namanya Kilada katanya, gitu ceritanya. Cuman nggak tahu ya pastinya kayak gimana. Kayak gitulah. Sampai pada akhirnya ketika dia sudah tidak ada, nama itu disakralkan oleh warga setempat untuk menjadi ini seorang tokoh yang namanya tidak boleh dihormati. Kenapa nggak boleh disebut? Mungkin karena orang ini sangat berjasa, sangat diagung-agungkan, sangat dihormati, makanya nggak boleh. Mungkin awalnya nggak boleh disebut sembarangan sama orang biasa, mungkin jadinya. Ya bukan karena dia adalah suatu mengerikan gitu enggak ya sebenarnya. Karena ini dihormatin situ, mitosnya kayak begitu. Iya, mungkin karena waktu pada zaman itu tuh yang nyebut Kilada tuh mungkin harus orang yang sama atau gimana gitu. Jarang orang ngomong lada gitu. Makanya sekarang kayak gitu. Makanya suka diganti kalau kesana jadi Hanet. Tahu sih pastinya seperti apa, cuman yang kita dapat waktu itu kayak gitu. Cuman kalau emang kita lagi pergi ke suatu tempat dan ada pantangan gak boleh ini, ya ikutin aja. Ya, terus kita kadang nyobain juga. Ya kemarin kita nyobain sih. Buktikan. Kita ngomong lada di Goa Jepang. Iya maksudnya Kapan? nyoba waktu itu syuting beberapa kali kayak gitu. Ini waktu syuting yang tadi aku cerita, itu tuh bagian Teh Riri sama Aangga sama Aiko tuh lagi ngomong lada. Tapi nyamperin, maksudnya bener ada yang ada si sosok ini tuh Kilada ini. Aku nggak tahu kan, saya lagi kesurupan waktu itu. Oh iya benar juga. Nah, bapak ada. Maksudnya waktu itu jadi si Goa Jepang tuh beda sama Goa Belanda. Kalau kalian pernah ke sana, terus teman-teman yang nonton Sobat Potret juga kalau misalnya udah pernah ke sana pasti kalian tahu. Goa Jepang itu lebih berkeluk-kelik lah dari banding. Berliku-liku. Ya gitulah sampai belok kanan kiri. Dan bentuknya tuh sama. Sampai ke dalam tuh ternyata ada beberapa ruangan di dalam kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya kita nyampe di salah satu spot di sana. Menurut kita ini cocok untuk ngomong itu. Akhirnya waktu itu siapa ya? Angga, Aiko, Riri. Terus ya udah cobain lada. Gak ada apa-apa guys gitu ya. Taunya Teh Risa di depan pintu keluar. Wah, ada teriak-teriak gitu. Terus dia marah lah sosok itu. Wani-wanian sih ngomong lada di bla bla bla, tangaran aing gitu. Sampai akhirnya ternyata sosok yang aslinya datang.
Jadi yang ngomong pertama itu bukan yang aslinya. Bukan. Datang terus dia bilang, kamu bikin malu saya, nggak usah kayak gitu. Dimarahin. Saya aja yang punya nama, tidak masalah. Toh itu cuma nama. Iya. Sepuh pisan berarti. Betul. Sampai akhirnya kita kayak berterima kasih sudah mengunjungi, maksudnya udah menemui kita. Terus ya udah ternyata kita tahu. Dan kita jadi tenang ya. Iya, maksudnya jadi tahu, jadi tenang. Ternyata kalau misalkan ternyata mitos itu adalah mitos yang dimanfaatkan oleh sosok-sosok lain, biar karena kan kabarnya buruk sana sini. Iya. Nah tuh mal soalnya Ngomong kan. lada mati, Takutnya ngomong hilang. lada sakit, ngomong lada hilang. Ternyata ya setelah dapat gini, kita ngasih edukasi sebetulnya. Kalau misalkan kita datang ke sini kan sebetulnya enak ya. Iya. Kita bahas kayak Asri. sejarah, Bisa asri. foto-foto. Kita Bisa tahu. bahkan perkedel yang viral di TikTok juga tuh ada di situ. Ada ya? nggak Ada. tahu gue. Kemarin lewat FYP soalnya. Oh, Ada. mari kita Mari kita ke sana ya. Apa kita bikin podcast di sana nanti ya? Capek kebetulan jalannya. Saya nggak kalau, ikut ya. kalau siang lumayan seru gak sih? Iya seru Iya nggak sih? Seru sih. Di Kalau dalam- di dalam- pagi-pagi ya. Iya maksudnya siang-siang di dalam goa seru gak sih? Standby ya. Semua kita jalan bawa Aman nggak sih? equipment kita ke. Di gua tuh mau siang mau pagi mau malam tuh gelap-gelap Sama juga. aja. Iya. Tiba-tiba ada suara tadi si besitnya. Tidak. Tapi Saya gua Belanda, langsung lompat keluar. gua Belanda dan gua Jepang ya kurang lebih Kayak gitu ya. Tapi gua Belanda tuh lurus. Oh, Ya, ini lurus. beda-beda. Kalau yang Tapi Jepang agak belok ya Chin ya. Kalau gua Jepang tuh kayak gede terus Kayak sarang kesini, semut. kesini Oh, kesini iya, iya. gitu. ada gang sini, gang sana. Nah buat kamu nih sobat santuy dan sobat potret yang kepo kira-kira gimana? Coba deh datang kamu ke Tahura ya. Nanti kita ketemu di sana. Yes. Tapi jangan mikir kalau kesana pingin nyari hantu, jangan Ya, nggak usah. jangan. Tamasya aja, tamasya. Ini ya, Tenang aja. Pikiran iya. aneh aja hantu dicari ya. Lah, mereka berdua. kerjaan keluarga saya dong. Itu pelajaran. Nggak dicari sih, memang dicari. ya kelihatan gitu. Gak dicari tapi ya ada. Gitu. Oke, jadi gua Belanda dan gua Pajang sudah terpecahkan. Tadi ya. berarti udah kendaraan, Yes. terus hewan, bangunan. Ya. Sekarang tempat heritage. Iya. Nah sekarang sosoknya. Apa tuh? Ini ada sosok yang sebenarnya ini tuh bener atau enggak sih? Dan apakah kalian pernah menemui sosok ini? Dan katanya ini cukup mengerikan sih Betul. sosoknya. Dia juga sempat viral gara-gara The Colonels ya. Nah ini sosok yang kemarin sempat viral juga karena sempat ada video penampakannya. Ya. Oh, oke. Iya. Video penampakannya. Ini dia. Hantu kuyang. Hantu kui ang. Hantu kuy. Ya, itu ada jaraknya jadi kebacanya Iya. kuy ang. Setiap yang ada A-nya tuh pasti ada space-nya dikit. yang Kui ang. Mungkin ini hantunya ikut ini ya. Manajemen yang ono. Hantu kuy. Ang. Dia kemana ang? Nggak tahu. Itu yang isinya ada uus gitu-gitu. Itulah kayak hantu kuy. Ang. Ini akrab deh. lagi sakit perut nih. Tapi emang beneran ada. beneran. Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Obi Eren Yeager. Oke. Eren Yeager. Kuyang ya guys. Iya hantu kuy. Nah, kalau kuyang itu sebenarnya urban legend di negara kita sendiri, Betul. ada di negara tetangga juga ada. Oh. Iya. Cukup populer ya? Cukup populer Mungkin sampai ke tetangga juga gitu. Negara tetangganya di mana? di Malaysia. Di Tapi Malaysia. sempat nggak tuh? Jangan anggap Timur Leste. Jauh. 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 Karena ini kalau nggak salah terkenanya di daerah Pulau Kalimantan. Iya. Oke. Nah kalau si sosok ini kalian pernah ini nggak sih? Ini khususnya pernah ngelihat? Berinteraksi gitu. Iya. Langsung nggak sih? Kalau aku pribadi sih enggak, cuman Kakang pernah. Oh kakak. Kakang. Kamu inget nggak? Nggak ya? Jadi waktu itu lagi syuting di daerah Bandung. Oke. Ini mah tempatnya ikonik banget, nggak usah disebutin lah ya. Iya. Tahun 2019 berarti. Oke. Tahun 2019 di salah satu tempat orang masih make sampai sekarang, rame. Oke. Kepo. Rame banget Aduh, tempatnya kepo. di daerah Bandung sini. Bandung sini. Bandung sini. Terus jadi dia tuh lagi semi uji nyali. Oke. Dia bawa kamera sendiri. Ah, iya, Kakang. ingat. Iya inget kan. Pokoknya dia mah kalau uji nyali trouble-nya sama kamera. Itu kamera ditinggal. Gara-gara dia lari. Nah, kita nungguin tuh di mobil dia uji nyali.
Sampai akhirnya 5 menit, hampir 10 menit dia lari. Enggak, orang enggak lari, dia lari. Cuma berapa menit, 3 menit doang. Gak nyampe ya. Lari itu dia. Padahal jaraknya nggak jauh, sumpah. Kita di sini, dia di sinilah gitu. Kayak masih kelihatan. Kameranya dia bawa. Kameranya di bawah. Iya. Di bawah tripodnya. Lari sama kamera. Terus kenapa? Ada kepala. Ada kepala. Dia teriak gitu. Ditanya lah pas udah beres tuh. Kebayang sih Kakang. Kasihan banget mukanya. Ayo. Kan bangetnya masih piasnya. Piasar gitu. Jadi dia tuh uji nyali kan pakai tripod nih kameranya. Dia di sini, ini kamera. Katanya ada yang mondar-mandir kepala. Kelihatannya dari semak-semak dulu. Kusuk-kusuk kayak di film-film susuk. Taunya nongol. Terus lari. sorry. Yang sering lancet kualat. Yang sering lancet. Ingat banget ekspresinya soalnya. Ingat tuh. Mukanya merah banget sih. Duh sorry ya Allah, maaf. Kang. Gitulah pokoknya. Gitu dia ditanya sama kita lihat apa kepala tapi cuma segini katanya gitu loh. Hah, kuyang masa loh kita belum pernah nemu sama sekali tuh perkuyang-kuyangan. Terus di Bandung juga gitu. Di Bandung rare kayak ya, cukup rare. Kayak yang nggak terlalu make sense gitu kalau jarang. ada kuyang, ternyata emang ada ternyata. Jadi kuyang tuh sebetulnya sosok makhluk biasanya wanita sih dari sini. Jadi nggak ada badannya gitu. Nah biasanya katanya di daerah yang biasanya ada kuyang, pokoknya kalau ada yang lagi melahirkan itu harus ditungguin. Jadi kayaknya ini di mana-mana gitu ya. Mitos-mitos kayak gini mah. Pamali cenah ya kalau misalkan habis ngelahirin teh nggak ada yang jagain babynya. Nah suatu hari aku pernah baca, ini kayaknya kisah nyata. Jadi lagi melahirkan di suatu daerah, tiba-tiba udah lahir nih bayinya. Sudah lahir, ditinggal sebentar kan ibunya masih lemes segala macem kan, nggak sadar. Tiba-tiba pas orang-orang yang ngebantuin melahirkannya tuh lihat bayinya udah nggak ada. Diambil. Biasanya wallahualam kuyang yang ngambil. Katanya. Tuh, cuman ya kita nggak tahu ya sebetulnya awalnya seperti apa. Iya, kenapa ceritanya kayak gimana. Dan kenapa namanya kuyang gitu, aku nggak tahu. Ya, mungkin ini cerita-cerita lama yang memang ya bener adanya gitu, cuman ya kita nggak tahu sih. Nggak tahu dari beberapa film yang ada. Ya, mereka kan film zaman dulu apalagi ngebahas tentang hal kayak gini. Dan serem banget nggak sih film zaman dulu teh? Jadi kayak gitu kan. Dan hot aja gitu. Kalau film zaman dulu teh, keluarnya panas banget itu, semua orang langsung jadi hot topic di mana-mana. Itu cerita ini kan sekarang film horor kayak ya udah film horor ya beberapa doang, kayak paling terakhir kayak Pengabdi Setan kayak gitu. Terlalu muter. Kemana itu ya ngeberesinnya ya? Ya penting beres. Ya penting gue beresin. Nah setelah membicarakan tentang hantu kuyang, nah sekarang kita akan pindah ke suatu monumen yang ada di kota Bandung. Ini adalah ini ada fun fact nih. Ini adalah episode pertama yang gua tonton, episodenya Jurnal Risa. Ini yang pertama. Gue sampai lupa loh. Ih parah. Anda sombong sekali. Ini adalah maksudnya kayak yang pertama gua nonton Jurnal Risa ya. Ini adalah tempat yang cukup bersejarah ketika masa-masa sekolah saya. Kenapa? Oh, Anda berantem di situ ya? Ini tempat barudak. Futsal. Itulah. Ini maksudnya Enggak, futsal main bola. Ya? Futsal kesenggol, enggak enak. Geus lah, tol maluku Iya. Kenapa sih cowok tuh gampang banget berantem? Karena waktu itu masih bodoh. Namanya juga cowok. Pengen dilihat. Karena dulu pikiran kita keren, tapi sekarang pas nyadar kayak gak ada keren-kerennya gitu. Najis. Iya, dulu mah waktu sekolah mah kayak paling katanya. Dan katanya ini di patung ini tuh bisa berubah-ubah posisinya. Betul sekali. Itu tuh gimana sih sebenarnya? Posisinya tuh gimana sih? Itu lagi megang buku dia. Pastur ya. Gini, cuman nggak diperban kalau ini kan perban nih. Iya. Ya curhat. Sama sih, aku juga nggak bisa mastiin kalau ini mitos atau fakta karena. Asalnya nggak sih? Kalau bernyawa irung. Karena aku mah merasakan
faktanya sendiri kalau patungnya berubah. Gimana? Oh, emang pernah ngelihat langsung. Aku SMP bener. Jadi aku iseng tuh hari Minggu sama bapak, sama kakek, sama tante, sama mama. Iseng sama sekeluarga tuh Sekeluargi ya. Jadi kadang Isengnya horor ya. menyisihkan waktu untuk wisata horor atau wisata religi. Jadi sebelum ada tahu YouTube kamera, kita mah udah jalan-jalan nyari hantu. Dari dulu. Cuman tanpa kamera dulu mah. Off the record. Terus kita juga pernah ke salah satu tempat yang sekarang nggak boleh banget, yang pingin banget kita mah udah pernah. Adalah tempat yang kita idam-idamkan banget tapi udah nggak boleh sama sekali. Izinnya susah. Gua baik kan, udah Baik banget tuh. Baik, mengasih tempat. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke. Aku bisa bilang mungkin karena sama keluarga kali ya, jadinya merasanya ini fakta. Cuman kalau aku pergi sama teman-teman aku ya Masih bisa jadi kayak- mitos gitu kan. Gimana waktu itu? Waktu Ya itu lanjut, jalan nih Lila ngobrol. Bye we atuh. Gak apa-apa. Biarin we. Jadi gimana waktu itu sama keluarga? Udahlah, udahan aja lah. Ya udahlah ya. Ya, oke, jalan-jalan nih satu mobil habis makan, kita tuh habis jalan pagi terus habis makan di dekat situ makan bakso. Udah ngedaftar. Iya. Ya. Langsung intinya Oh, iya. Intinya berubah udah. Jangan juga. Jangan gitu juga. Jadi waktu itu gimana ini? Kan mitos itu harus keliling dulu cenah mah. Oh iya bener. Iya, keliling. Aku dan keluarga aku keliling 3 kali. Pertama, si tangannya tuh ini kayak di foto. Ya gini. Oke. Iya, nutup bukunya. Oh, lewat. Terus kakekku bilang, udah ngeliling sekali yuk, pingin lihat. Terus kakek aku bilang gini, sok pakai bahasa Sunda, sok berubah gitu, kayak pakai bahasa Sunda gitu. Aku kayak kepo aja, aku tuh ngeliatin kaca gini kan, ngeliling dari sini set, pas ngeliling, kebuka tuh bukunya. Jadi ngebuka 2, terus tangannya megang dua-duanya. Oh kayak gini ya. Gini. Terus aku kayak, hah, berubah. Satu mobil tuh kayak gitu, berubah pada kayak gitu kan. Terus kakekku bilang lagi, sok sakali deui. Dilanjut ya. Kalau gue udah kayak gitu langsung cabut. Langsung tarik gas. Ayo Sakali pulang. deui. Guys, sebalik ya mah ya. Oh, ini mah Sekali nggak. deui muter. Penasaran teh meureun siang-siang ya. Pas sekali Oh, siang. siang. Kan habis jalan-jalan pagi. Oh, iya, sekitar jam benar. 1-an lah. Pas muter deui sekali deui. Itu tangan kirinya ke belakang. Ke belakang gini satu, bukunya nutup, dipegang di sini. Oh gini. Jadi ya. megang bukunya di tangan kanan, terus tangan kirinya ke belakang gini kayak gini. Oke. Terus langsung kayak, hah, ini beneran? Kita sampai berhenti, kan gini kan bentuk si lapang. kayak Ya. lancip ke depan gitu kan. Iya. Parkir banget di depan sini. Kita sampai ngeliatin kayak gini. Oh iya, berubah. Yaudah, masih penasaran nggak kata kakek aku? Enggak, Kak, yaudah pulang. Oh benar. Pas pulang? Tapi kalau dihajain setelahnya sampai sekarang gitu ya, kayak aku sama teman-teman, ya enggak. Jadi sama si kakek pas pulang. Mungkin jalan kakek lagi ya? ngobrol kali ya, kayak ayo berubah. Kayak gitu. punya power khusus. Kayak punya power khusus gitu loh. Kan biasanya emang gitunya pun kolot mah sok benten we. Iya, jadi Nah pernah ada kejadian nah gitu sih, maksudnya kalau sama kakek kan ya karena orang tua dan Iya. sepuh dia akan lebih paham seperti apa gitu. Terus kita pernah waktu itu liburan rame-rame camping daerah mana gitu. Terus di jalan tuh udah malam, di mobil kita bawel semua kayak ya sepupu-sepupu lain. Terus mana tuh pak yang ninggalin jurik mana gitu. Terus sampai ada satu waktu pas nyampe mau nyampe nih kita nemuin satu gapura. itu aku nggak ikut sih, aku masih Nggak ada, kecil aku juga banget. nggak ada itu cerita-cerita yang aku masih kecil kakak-kakak. Pas nyampe itu ada gapura katanya di depan mobil tuh disorot lampu ada gapura. Itu ngakak banget. Terus semua kan pada lihat itu kok gitu. Oh gapuranya ini udah nyampe. Pas lihat gini ternyata si gapuranya berat terbang. Wus. Terus semua wah langsung pada diam. Gokil. Terus kakek cuman cenah yang ningali juri. Tiis. we. Kalau mau join sama keluarga aku emang harus siap mental lahir batin. Gitu. Bentar lahir. Oh. Maksudnya ya berarti ini kebukti sendiri sama kita sih cuma pernah kejadian. Cuman ya kenapa harus muterin 3 kali? Dan mitosnya kayak gitu. Patung ini akan berubah ketika kamu memutar si patung ini 3 kali. Nah, itu dia berarti beberapa mitos-mitos yang ada di daerah Kota Bandung Dan Jabodetabek. dan Jabodetabek karena tadi ada Depok masuk. Iya. Terima kasih Depok. Oh, berarti emang kamu teh sebenarnya keturunannya Banten di. Hah?
Enggak. Jadi kan harus mental lahir Banten. Benten eta mah. Oh Banten. Gue salah dengar. Tapi udah tahu Pasir Koja. belet. Ya salah dengar di. Iya. Berarti yang sipit. Anda salah dengar dan Mana salah denger gara-gara mata mana sipit. Iya dia disambung-sambungin aja kan cowok mah gitu. Pintar harus bisa ngeles. Bijinya bagus, kita telepon orang Obi kali ya, mebelnya kali ya. Temen gue. Namanya Obi. Temen gue tuh. Iya, Mau gue telepon. Halo Obi. Kita mengundang Obi. Obi Yeager. Oke. Udah nih. Iya, gue akhirnya banyak. Ya gue akhirnya memecahkan beberapa misteri-misteri yang ada di kota Bandung dan Jabodetabek ya. Terjawab ya sama Indi. Terjawab sama dijelasin Indi. juga. Thank you banget Tondi udah main-main sama kita di sini. Sampai bemisan Terpaksa gitu sih. coba. Terpaksa ya. Ya. Dan juga nih buat mau nginget nih buat sobat potret, jangan lupa buat cek juga dong Santiago Podcast ya. Betul, karena kita juga ada nih di Spotify-nya Potret, Podcast Telkom Regional 3. Iya, sekali lagi terima kasih Indi. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Dan sampai bertemu lagi dengan teman yang lain. Bye. Sobat Santuy, pengen denger keseruan Santiago bareng sama Potret yang lainnya? Makanya dengerin terus Santiago X Potret, Podcast Telkom Regional 3.